Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Niken Piano Patricia, NPM 2051020112, Prodi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Zakat, Infak, dan Sedekah. Sebelum memasukinya, pertama-tama kita mengenal zakat. Zakat, infak, sedekah merupakan salah satu faktor terbesar keberhasilan syariat Islam dalam mencapai kecukupan kebutuhan umat manusia. Sistem ini hidup dalam keseharian kita. Ia dapat menyalurkan manfaat dan berbagai dimensi, mulai dari orang kaya kepada orang miskin, dan orang kuat kepada orang yang lemah, dan orang yang mampu untuk orang yang membutuhkan pertolongan. Sistem ini merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan bermasyarakat dalam Islam. Pada hakikatnya, manusia itu tidak hidup sendiri, melainkan bermasyarakat. Kehidupan bertetangga dan berkeluarga itu contoh yang lazim. Hal tersebut tidak akan pernah hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dalam hadis riwayat Al-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya. Tidak bisa disebut seorang mukmin apabila ia meninggalkan orang yang dalam keadaan lapar, namun dalam keadaan kenyang." Maka berdasarkan hadis tersebut, kita tentu akan tahu bahwa setiap orang itu membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersedekah dan berinfak kepada orang yang membutuhkan. Pada hakikatnya hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang yang berkecukupan. Mulai dari yang terdekat, banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk berinfak. Ibna bima ta'ulu, mulailah dari siapa yang tergantung kepadamu. Maksudnya, keutamaan infak ialah mulai dengan orang yang menyalurkan kepada orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang berada dalam tanggung jawab dan jaminan kita. Seperti halnya ahli waris yang menerima harta warisan yang ditinggalkan, maka ia akan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Memenuhi kebutuhan keluarganya itu baik dari anaknya, istrinya, bahkan orang tuanya sekaligus. Kita lihat dari zaman Abu Bakar As-Siddiq, di mana pada zaman tersebut kehidupan mereka saling membayar zakat dan berinfak. Abu Bakar sangat tegas dalam urusan zakat, sampai-sampai beliau ingin membunuh orang yang tidak membayar zakat, karena ketika Rasulullah SAW wafat, mereka berbuat menjadi enggan untuk membayar zakat. Bahkan mereka akan berkata, "Kami hanya ingin menjalankan sholat, tetapi kami tidak ingin menjalankan zakat." Hal ini juga terjadi pada zaman sekarang, di mana orang-orang melaksanakan sholat tetapi enggan untuk membayar zakat. Ini sudah tertera dalam Al-Quran, ayat Al-Quran setelah sholat, yaitu Aqimus sholata wa atu zakat. Dari ayat tersebut kita paham betapa pentingnya zakat. Zakat tertera dalam rukun Islam tersebut terlaksana dengan baik, pasti tidak akan ada orang kafir yang terlantar. Setelah khalifah beralih pada Umar bin Khattab, beliau memerintahkan agar infak tidak hanya terbatas pada orang muslim saja, namun disalurkan juga kepada umat Nasrani dan kaum Yahudi yang membutuhkan. Islam tidak membedakan antara kaum muslim dan kaum Yahudi atau Nasrani. Bahkan agama ini menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong sesama manusia tanpa mengenal perbedaan apapun. Islam bangkit dan luas karena mengajarkan sifat yang saling tolong-menolong. Maka dari itu, marilah kita bersedekah dan menyalurkan sebagian harta milik kita untuk orang yang membutuhkan. Sesungguhnya, harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.